Assalamualaikum. Ini cerita aku terkejut. Kali ini cerita aku terkejut apa yang terjadi di negeri Jerman. Sekarang banyak cerita-cerita dalam website yang membuat aku terkejut. Kali kedua ini cerita aku terkejut lagi, tapi kali ini hal apa yang terjadi di Jerman. Apa yang mengejutkan aku? Hal terjadi di Jerman. Aku terkejut. Negeri Jerman mau rubuhkan masjid. Ialah sebagai seorang Islam memang terkejut kenapa pula masjid mau dirubuh. Sedangkan gereja di tempat kita pun kita tidak rubuh. Kenapa pula masjid di negeri mereka yang banyak orang Kristen, sedikit orang Islam, mereka mau rubuh. Tapi apa yang saya tahu, gereja banyak mereka jual pada orang Islam, dan banyak juga gereja bertukar jadi masjid. Jarang ada gereja di negeri kita, jarang ada masjid di negeri kita bertukar jadi gereja. Melainkan kalau negeri Islam ditawan oleh mereka, itu biasalah apa yang terjadi pada zaman dulu bila askar Kristen menyerang Palestina, masjid ditukar jadi gereja. Tapi ini bukan masalah bertukar masjid jadi gereja. Mereka mau rubuh masjid. Jadi bila aku tengok video title Jerman merubah masjid, aku pun mau tahu lebih lanjut kenapa mereka mau buat demikian. Jadi aku pun buka video, dengar dengan teliti apa sebenar terjadi. Apa yang sebenar terjadi, merubah masjid ini memang dibuat decision ataupun dibuat arahan daripada parlemen mereka ataupun kerjaan mereka daripada bicara dalam dewan majelis mereka dalam negeri yang berdemokratik. Jadi dalam parlimen mereka di Jerman ada juga ahli parlimen orang Yahudi. Ialah mungkin ada sedikit pengaruh daripada ahli parlimen Yahudi untuk menyokong merubah masjid. Jadi kenapa yang kita tahu masjid ini tidak semua sama.
Kalau orang Sunni ada masjidnya Sunni, kalau orang Ahmadiyah, Ahmadiyah ada masjidnya Masjid Ahmadiyah, ada juga Masjid Syiah, ada juga Masjid Drus, macam-macam lah cabangan yang ada dalam agama Islam, yang kita tahu sampai 73 cabangan, yang mana satu cabangan mungkin ada masjid dia masing-masing. Jadi apa yang pernah saya nampak dalam video, ada Masjid Ahmadiyah, Masjid Sunni, dan Masjid Syiah. Masjid yang lain itu belumlah pernah saya nampak. Jadi alhamdulillah, sebagai orang Islam, orang Sunni, alhamdulillah, masjid yang mereka nak rubuh bukanlah masjid Sunni ataupun masjid kita. Buat Sunni adalah buat yang terbesar dalam dunia. 80% orang Islam dalam dunia ini adalah pengikut aliran Sunni atau ahli sunnah jemaah. Jadi apa yang mereka kata adalah agama radikal. Apa agama radikal itu? Agama radikal ini adalah perkataan yang mereka gunakan, radical religion. Jadi dalam bahasa Melayu, agama radikal. Apa maksud radikal itu? Adalah yang melampau, yang kurang diterima oleh akal sehat, seperti yang kita tahu Syiah mengadakan upacara memukul mereka sendiri sampai berdarah. Ini ajaran agama mereka. Kalau dalam hukum Sunni memukul badan kita sendiri sampai berdarah, itu jadi haram. Tapi jadi kebiasaan pengikut Syiah pada ulang tahun Asyura, mereka mengadakan pesta memukul badan sendiri sampai berdarah. Itulah satu sebab kenapa agama Syiah ini mereka panggil agama radikal. Tapi itu bukanlah sebab mereka merubuh masjid. Sebab utama mereka merubuh masjid Syiah ialah mereka kata masjid ini ada hubungannya dengan Iran. Memanglah sekarang kita dapati orang Syiah banyak terdapat di negeri Iran, dan imam mereka, Imam Khomeini pun masa ini berada di Iran. Jadi kita tengok masa sekarang apa terjadi di Timur Tengah. Negeri Iran menghantar
menghantar rudal ke Israel. Bukan saja itu, negeri Iran menghantar rudal ke Houthi, ke Hezbollah, ke Hamas dan Syria untuk merudal negeri Israel. Jadi tujuan Iran adalah untuk memusnahkan negeri Israel. Di samping itu juga mereka banyak membuat propaganda, mengatakan perkara yang tidak benar terhadap Israel dan memberi bayaan ataupun sponsor orang untuk membuat protes terhadap Israel, apa yang mereka lakukan di negeri Gaza. Macam-macam mereka tuduhan yang kita dengar. Mereka Israel membunuh orang ramai. Israel kejam. Israel membuat orang ramai kebuluran. Israel menyerang mereka, tidak ada belas kasihan. Bermacam-macam fitnah lagi yang mereka buat. Di samping itu mereka buat sponsor untuk orang awam buat protes di sana sini, mengibarkan bendera Palestina. Di negeri mana saja ada protes sekarang. Yang heran, kenapa protes ini berlaku di hari yang sama. Jadi ini satu menunjukkan protes di negeri-negeri terhadap Israel adalah dibuat oleh satu kumpulan yang dibayai atau disponsor oleh satu badan yang sama. Jadi badan yang sama itu tentulah dari negeri Iran yang dikatakan sebagai mastermind dalam hal negeri-negeri proksi mereka, Houthi, Hamas, Hezbollah, dan Syria adalah proksi Iran. Dan selepas Presiden Israel memberi ucapan, tidak lama lepas itu terjadilah negeri Jerman untuk merubuh masjid mereka. Mungkinlah ucapan yang dibuat oleh Presiden Israel di Kongres Amerika yang mengatakan membongkar rahasia Iran untuk berkuasa
di negeri Middle East ataupun di Timur Tengah, dan disebut juga dalam ucapan itu masa revolusi Iran. Khomeini berkata mereka akan ekspor agama Syiah di seluruh dunia. Jadi yang pertama mereka ekspor ialah di Timur Tengah yang berhampiran dengan mereka. Tapi nyata negeri yang akan dapat melawan kuasa Iran, kuasa militer Iran adalah Amerika dan Israel. Jadi Presiden Israel pun ada berkata, itulah sebab Iran ingin menghancurkan negeri Israel. Bila negeri Israel dapat ditawan, senanglah mereka menawan negeri-negeri lain di Timur Tengah. Apa yang terjadi macam Syria sudah di bawah Presiden Assad yang beragama Syiah. Lebanon, Gaza. Dulu Gaza bukanlah di bawah ataupun telunjuk ataupun proksi Iran, tapi sekarang parti Hamas memenangi pilihan raya, yang mana disuspek parti Hamas ini disponsor dan dibekalkan senjata untuk membuat kekerasan di Gaza. Itulah saya dengar daripada YouTube yang dibuat oleh orang Gaza sendiri yang keluar ataupun yang tidak mau lagi dikaitkan dengan Hamas. Jadi mereka menggunakan kekerasan dan kekuatan militer mereka dengan membekalkan senjata. Itulah yang mereka buat. Sama juga di Yaman, di mana Houthi berkuasa. Di Syria juga bekalan senjata yang dibuat, yang diberikan kepada Iran untuk meliten proksi mereka. Jadi inilah yang terjadi di Gaza, Lebanon, yang mana kita nampak di Gaza menyerang Israel pada 7 Oktober tahun lepas adalah proksi Iran sendiri. Jadi dengan begitu rupa puncak munculnya keganasan dan protes-protes yang ada adalah disebabkan oleh Iran dan Masjid Iran. Disitulah tempat mereka mengadakan perkumpulan untuk membuat rancangan protes dan lain-lain lagi kegiatan politik mereka, dan lebih lagi propaganda untuk
membangkit semula antisemitisme. Antisemitisme ini adalah yang dulu yang dibuat oleh Hitler pada zaman Perang Kedua. Orang Yahudi dibunuh dengan kejam oleh hati Hitler, hati yang berlambang swastika, hati Hitler. Dan Hitler membuat satu buku bertajuk Mein Kampf. Di sana memberi orang semangat untuk membuat kekejaman terhadap orang Yahudi, yaitu antisemitisme. Itulah yang ideologi yang dibangkitkan oleh Iran sekarang untuk membenci orang Yahudi. Tapi kerajaan Jerman tidak lagi seperti dulu, sebabkan sekarang mereka mengharamkan ideologi anti-Semitism. Jadi itulah menyebab mereka tidak merubuh masjid yang berpunca ataupun yang disponsor oleh kerajaan Iran. Jadi yang terlibat masjid yang mereka akan rubuh hanyalah masjid orang Syiah. Dan mereka kata masjid orang beragama radikal. Alhamdulillah, kita puak Sunni atau pengikut ahli sunnah jemaah, masjid kita tidaklah diroboh. Alhamdulillah. Jadi kejutan saya terjawab. Alhamdulillah. Saya tidak lagi terkejut dan tidak heran kenapa mereka mau merubah masjid agama radikal itu. Terpulanglah kepada mereka berbuat apa yang mereka pikir yang terbaik untuk negeri mereka. Sekian. Assalamualaikum.